Alhamdulillah, segala puji pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam serta Islam sehingga kita bisa mensyukuri semua rahmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa juga salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Islam dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini. Saya di sini, Intan Rokenda, Prodi Tebel 12 Bravo, akan menceritakan kisah tokoh Musailama Al-Kadzab, tokoh nabi palsu pada zaman Rasulullah SAW. Musailama Al-Kadzab adalah seorang nabi palsu. Ia mendakwahkan dirinya menjadi nabi. Ia berusaha untuk menandingi Al-Quran. Padahal mustahil bagi manusia dapat membuat susunan yang serupa dengan Al-Quran yang dapat menandinginya. Keindahan susunan dan gaya bahasanya serta isinya tidak ada tara bandingannya. Al-Quran adalah mukjizat yang terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran sendiri memang terdapat ayat-ayat yang menentang setiap orang dan mengatakan, kendati pun berkumpul jin dan manusia untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran, mereka tidak akan dapat membuatnya, sebagaimana firman Allah SWT. Artinya, katakanlah sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk mengatakan yang serupa Al-Quran ini, niscaya tidak mereka akan dapat membuatnya, biarpun sebagian mereka membantu sebagian yang lain. Quran Surat Al-Isra ayat 88. Musailama Al-Kadzab, nabi palsu itu membuat gubahan untuk menandingi Al-Quran. Kata-kata Musailama Al-Kadzab yang dianggapnya dapat menandingi bagian ayat-ayat Al-Quran contohnya adalah, hai katak atau kodok, anak dari dua katak, berkuaklah sesukamu, bahagian atas engau di air dan bahagian bawah engau di tanah. Seorang sastrawan Arab yang ternama yaitu Al-Jahiz memberikan penilaian gubahan Musailama Al-Kadzab ini di dalam bukunya yang bernama Al-Hayawan sebagai berikut. Saya tidak mengerti apakah gerangan yang menggerakkan jiwa Musailamah menyebutkan katak atau kodok dan sebagainya itu. Alangkah kotornya gubahan yang dikatakannya sebagai ayat Al-Quran itu kepadanya sebagai wahyu. Musailama Al-Kadzab menemui kegagalan dalam menandingi Al-Quran. Ia bahkan mendapat cemooh dan hinaan dari masyarakat. Musailama Al-Kadzab yang mengaku sebagai nabi ini akhirnya ditumpah. Maka terjadilah pertempuran Yamamah pada tahun 12 Hijriah, yaitu pertempuran antara pasukan Islam yang dipimpin oleh Khalid Walid melawan pasukan Musailama Al-Kadzab. Dengan pertempuran ini, pasukan Islam dapat menumpas pasukan Musailama Al-Kadzab. Akhirnya Musailama Al-Kadzab berhasil dibunuh oleh Wahsy. Umat Islam perlu tahu, mukjizat Nabi Muhammad SAW merupakan Al-Quran, kitab dari Allah SWT yang memiliki bahasa yang indah dan kandungan ayat di dalamnya. Kesimpulan yang terdapat dari kisah Musailama Al-Kadzab adalah berbohong merupakan akhlak yang tercela yang harus kita hindari sejauh mungkin. Apalagi berbohong kepada Allah SWT dan Rasulnya akan berakibat fatal. Berbohong selain termasuk sifat tercela yang pelakunya akan ditempatkan di neraka jahanam, juga merupakan salah satu sifat dari munafik. Perilaku seperti yang dilakukan Musailama Al-Kadzab, si nabi palsu itu harus kita hindari. Perilaku yang harus kita pupuk adalah perilaku untuk memperbaiki iman kita, karena dengan iman yang baik akan membuahkan akhlak yang terpuji, dan dari akhlak yang terpuji akan mewujudkan perbuatan yang terpuji, tegas, lugas, dan tidak akan berbohong. Orang yang selalu berkata jujur, benar, adil, dan terbuka akan memperoleh kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat kelak. Oleh karena itu, jauhilah sifat-sifat tercela seperti bohong dalam kehidupan sehari-hari sebagai bukti takwa kita terhadap Allah SWT. Orang yang jujur akan dipercaya orang lain, disukai teman, dicintai Allah SWT dan Rasulnya, dan bisa hidup dengan tenang dan nyaman. Akan tetapi sebaliknya, apabila sifat bohong kita dilakukan akan membuat kita sendiri rugi. Kita akan dijauhi teman, dibenci Allah SWT dan Rasulnya, dan akan selalu merasa resah, gundah, gelisah, dan hidup dalam kehidupannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.